Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kontrol apa saja yang berada pada Microsoft Word. Yang pertama yaitu ada kontrol A, berfungsi untuk memblok semua tulisan yang ada pada lembaran kerja. Yang kedua ada kontrol B. Kontrol B berfungsi untuk menebalkan tulisan. Yang ketiga ada kontrol C. Kontrol C berfungsi untuk mengcopy tulisan yang ada pada lembaran kerja. Terus yang keempat ada kontrol D. Kontrol D berfungsi untuk memilih foto atau gambar. Yang kelima ada kontrol E. Kontrol E itu berfungsi untuk mensamaratakan tulisan yang ada pada lembaran kerja. Yang keenam ada kontrol F. Kontrol F berfungsi untuk mencari karakter. Yang ketujuh ada kontrol G, berfungsi untuk go to. Terus yang kedelapan ada kontrol H, yang memiliki fungsi menggantikan teks dengan teks lain. Terus yang ke-9 ada kontrol I, yaitu memberikan kontrol I itu berfungsi untuk memberikan efek miring pada tulisan yang ada di lembaran kerja. Langsung saja lanjutan dari shortcut control Microsoft Word. Yang ke-10 Ctrl J membuat tulisan dengan rata kanan kiri atau justify alignment. Yang ke-11 Ctrl K membuat hyperlink. Yang ke-12 Ctrl E membuat tulisan menjadi rata kiri atau left alignment. Yang ke-13 Ctrl M memberikan indentasi paragraf dari kiri. Dan yang ke-14 Ctrl N membuka jendela baru atau file baru. Dan yang terakhir adalah yang ke-15 yaitu Ctrl O membuka file baru. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk di dalam shortcut keyboard yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel. Yang pertama yaitu Ctrl+S yang berfungsi untuk menyimpan secara langsung. Yang kedua yaitu Ctrl+C yang berfungsi untuk menyalin secara langsung. Yang ketiga yaitu Ctrl+V yang berfungsi untuk menempel yang sudah disalin secara langsung. Yang keempat yaitu Ctrl+Z yang berfungsi untuk membatalkan suatu proses terakhir secara langsung atau biasa disebut dengan undo. Kemudian yang kelima yaitu Ctrl+Y yang berfungsi untuk mengulangi perintah terakhir atau biasa disebut redo. Kemudian yang keenam yaitu Ctrl+V yang berfungsi untuk menemukan secara langsung. Dan yang ketujuh yaitu Ctrl O yang berfungsi untuk membuka workbook yang telah disimpan. Yang ke-8 yaitu Ctrl+N berfungsi untuk membuat workbook baru. Yang ke-9 yaitu Ctrl+P berfungsi untuk mencetak. Yang ke-10 Ctrl+F2 berfungsi untuk mengalihkan ke print preview. Yang ke-11 F12 berfungsi untuk membuat kotak dialog Save As. Yang ke-12 Ctrl+W berfungsi untuk menutup buku kerja atau workbook. Yang ke-13 Ctrl+F4 berfungsi untuk menutup Excel. Yang ke-14 Alt+F1 berfungsi untuk membuat chart. Yang ke-15 F1 berfungsi untuk mengakses bantuan.
F6 titik berganda pindah searah jarum jam antara panel-panel yang tersedia. 2. F4 titik berganda mengulangi aksi terakhir. 3. Shift plus F6 titik berganda pindah berlawanan arah jarum jam antara panel-panel yang tersedia. 4. Alt plus Shift plus tanda panah kiri memindahkan satu paragraf ke atas. 5. Alt plus Shift plus tanda panah kanan memindahkan satu paragraf ke bawah. 6. Alt plus Shift plus tanda panah bawah memindahkan paragraf yang dipilih ke bawah. 7. Alt plus Shift plus tanda panah atas memindahkan paragraf yang dipilih ke atas. 8. Ctrl plus Shift plus titik berganda memperbesar ukuran huruf. 9. Ctrl plus Shift plus Ctrl plus menambahkan slide baru. 10. Alt plus Shift plus FG titik berganda menampilkan garis miring menyembunyikan penggaris. 11. Shift plus F3 titik berganda menyentel penulisan huruf. Misalnya ketika Anda mengetik Intel middle of iGun fix dengan menekankan Shift plus F3 akan muncul beberapa pilihan seperti Intel middle of Anggun Fig Intel middle of Gun Ctrl plus Home titik berganda berpindah langsung ke bawah kata pertama dalam wadah teks. 13. Ctrl plus N titik berganda berpindah langsung ke terakhir dalam wadah teks. 14. Alt plus tanda panah kanan titik berganda memutar objek slide yang dipilih 15 derajat searah jarum jam. 15. Alt plus tanda panah kiri titik berganda memutar objek slide yang dipilih 15 derajat berlawanan arah jarum jam.